Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan dalam hidup ini yang dengan amalan itu insya Allah doa kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan itu insya Allah Allah akan memudahkan rezeki kita, dan Allah akan memberikan kita rezeki dari yang tidak kita sangka dan tidak kita duga-duga. Yang dengan amalan itu insya Allah, jika hati kita sedang mengalami kegundahan, kegalauan, insya Allah Allah lapangkan. Dan dengan amalan itu, jika saat ini kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, insya Allah akan Allah berikan jalan keluarnya. Amalan itu adalah amalan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang besar, ulama yang sangat terkenal yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika saat Imam Ahmad bin Hanbal melakukan suatu perjalanan, kemudian beliau istirahat di sebuah masjid sambil merebahkan badannya. Tiba-tiba kemudian seorang penjaga masjid, karena ketidaktahuan mereka dengan ulama besar ini, Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengusir Imam Ahmad bin Hanbal dari masjid dengan alasan bahwa masjid itu tidak boleh digunakan untuk tidur. Kemudian setelah Imam Ahmad diusir dari masjid itu, maka bertemulah dia dengan seorang penjual roti. Maka penjual roti ini juga tidak mengenal kalau laki-laki ini adalah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Namun karena dia merasa kasihan, lalu dia menawarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk bisa istirahat di rumahnya untuk beberapa hari. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun diajak ke rumahnya. Nah, setelah sampai di rumah penjual roti ini, dia membuat roti sendiri. Terus kemudian Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan apa yang dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Penjual roti ini ketika dia membuat roti, mengadun rotinya, lisannya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun mendekatinya dan bertanya, apakah selalu kau lakukan apa yang kulihat saat ini kepadamu? Kuperhatikan engkau selalu beristighfar ketika engkau membuat roti ini. Apakah ini selalu kau lakukan dan istiqomah kau lakukan? Lalu apa yang kau dapatkan dari istighfar yang kau istiqomahkan ini? Maka penjual roti ini mengatakan, hanya inilah amalan
yang bisa aku istiqomahkan dalam hidupku. Aku selalu istighfar setiap aku melakukan sesuatu. Dan dengan istighfar ini, alhamdulillah, doa-doaku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada satu doaku yang sampai saat ini belum Allah kabulkan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, doa apakah itu yang belum Allah kabulkan? Laki-laki ini mengatakan, yaitu doaku kepada Allah. Aku ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu dia mengatakan, ternyata karena istighfarmu yang terus kau lakukan dan karena doa-doamu yang menyebabkan aku diusir dari masjid itu. Karena Allah ingin mempertemukan aku dengan kamu. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal yang ingin kau temui itu. Subhanallah, kaum muslimin, muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah. Istighfar bisa membuat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh pernah mengatakan pada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin." Nabi Nuh mengatakan, beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah kalian semuanya kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Dan dengan istighfar itu, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit dan akan menyuburkan tanah dan akan menyuburkan bumi ini sehingga rakyatnya akan menjadi makmur. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan dengan istighfar itu Allah akan memperbanyak harta bendamu dan juga Allah akan memperbanyak anak keturunanmu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada korelasi, ada hubungan antara istighfar yang kita istiqomahkan dalam hidup ini dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah murahkan rezeki kita, dan bahkan yang tidak memiliki keturunan Allah berikan keturunan. Sebuah negeri yang mungkin sudah lama tidak mengalami hujan, terjadi kekeringan, maka dengan istighfar insya Allah Allah akan menurunkan hujan ke negeri itu. Maka itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang melazimkan dan mengistiqomahkan istighfar di dalam hidupnya, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqomah beristighfar, maka Allah akan melapangkan dadanya ketika dia mengalami kegundahan, kegalauan dalam hidup ini. Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan yang dia hadapi dalam hidup ini, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari tidak dia sangka-sangka dan dari yang tidak dia duga-duga. Inilah beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya beristighfar dalam hidup ini. Insya Allah dengan istighfar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dengan istighfar rezeki dimurahkan oleh Allah. Dengan istighfar insya Allah persoalan-persoalan hidup kita di dunia ini Allah berikan jalan keluarnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kurang salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.